Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali minggu ini kita berjumpa kembali, dan saya akan meneruskan khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang iman. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di sini dikatakan bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena setiap orang yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya. Dia harus beriman bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu pasti akan memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Dan 2 minggu lalu saya sudah bicara bagaimana Allah berkenan kepada iman yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Habel. Dan yang kedua, bahwa Allah berkenan kepada iman orang yang selalu rindu untuk selalu ada di hadirat Allah. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Henokh. Ya. Henokh 365 tahun dia hidup selalu mencari Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan pada Henokh. Dan kita tahu pada akhirnya Henokh diangkat oleh Tuhan, dia tidak mengalami kematian. Dan hari ini kita akan belajar lagi bahwa Allah berkenan kepada iman yang taat kepada perintah Allah, yang taat kepada perintah Tuhan. Seperti di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sini karena dikatakan karena iman, karena percaya kepada Allah, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun batra, dan Nuh melakukannya. Pada saat itu, apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh itu adalah dianggap sesuatu yang mustahil. Karena Allah katakan pada Nuh bahwa dia akan menghukum manusia, dan Nuh diperintahkan untuk membangun batra yang besar. Ya, Nuh harus membangun batra yang besar, dan batra itu dibangunnya di daerah perbukitan, dekat tempat tinggal Nuh, bukan di daerah pesisir, bukan di daerah pantai, bukan di laut, tetapi di daerah perbukitan. Dan saat itu juga, di zaman Nuh itu belum pernah ada yang namanya hujan. Jadi air itu berasal dari sumber, dari mata air dan dari embun. Jadi tidak ada yang namanya hujan. Tapi Allah perintahkan kepada Nuh supaya ia membangun sebuah batra yang besar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dia dan keluarganya, dan juga untuk menyelamatkan binatang-binatang. Bayangkan untuk membangun batra yang besar yang 300 hasta atau kurang lebih sekitar 150 atau 160 meter panjangnya. Dan juga Nuh bagaimana harus mengumpulkan binatang-binatang, ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Nuh taat pada perintah Tuhan, dan dia lakukan perintah itu, sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh beserta seluruh keluarganya. Dan Nuh juga berhasil menyelamatkan seluruh binatang-binatang. Nuh taat pada perintah Tuhan, walau perintah yang diperintahkan oleh Tuhan itu kelihatannya sangat mustahil, tetapi Nuh taat. Bagaimana dengan kita? Kita percaya sama Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, tapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Perintah Tuhan tidak sulit.
Perintah Tuhan hanya dirangkum oleh 2 hukum ini. Ya. Dulu Tuhan menurunkan perintahnya berupa apa? 10 hukum Taurat. Dan di zaman kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, 10 hukum Taurat itu digenapi dan hanya dirangkum menjadi 2 hukum, 2 perintah. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya itu aja perintah Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Sudahkah kita lakukan? Kenapa? Saya mau katakan, mungkin kita bisa bilang, oh, aku sudah mengasihi Tuhan. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan Allahmu kalau engkau tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Tuhan katakan, bagaimana mungkin kau bisa mengasihi aku yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu yang kelihatan tidak kau kasihi. Jadi saudara-saudara sekalian, mari lakukan perintah Tuhan. Kasihi saudara-saudara kita, kasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, demikianlah kita kasihi mereka. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Lakukan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagimu. Lakukan sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih untuk kamu. Apapun profesi kamu, siapapun kamu mau menjadi pengusaha, kamu menjadi pegawai, kamu mau menjadi profesi, baik dokter, insinyur, apapun profesi kamu, yang sudah Tuhan karuniakan bagi kamu, kamu lakukan untuk mengasihi sesama dan juga untuk mengasihi Tuhan. Ya. Kenapa di dalam Kolose 3 ayat 23 Tuhan perintahkan seperti ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat. Di sini Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apapun yang kamu lakukan, dengan profesi kamu, dengan talenta kamu, dengan kasih karunia kamu yang diberikan oleh Tuhan, kamu harus lakukan kepada manusia seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Artinya kamu harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kamu harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan lakukan asal-asalan. Jangan karena kamu bilang, saya mau melayani orang apa, saya profesi dokter, ketika ada orang datang, dia tidak punya uang atau apapun juga, kamu lihat dia tidak pantas dan kamu tidak melayani dengan baik. Ini artinya kamu tidak mengasihi Tuhan Allahmu dan kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Ini mulai sekarang, simple saja. Kalau kita mau berkenan kepada Allah, taat pada perintah Tuhan, kasih sesama kita, dan kasih Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Nah, ketika itu kita lakukan, Allah akan berkenan kepada kita. Berarti yang pertama. Selanjutnya, Allah berkenan kepada iman yang taat menanti janji-janji Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, Abraham taat. Abraham taat dan percaya kepada Tuhan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dia dipanggil untuk pergi ke
ke tempat yang akan menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Bagaimana mungkin kita mau berangkat ke tempat yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu tujuannya. Kalau orang perintahkan sesuatu kepada kita untuk pergi ke suatu tempat, pasti ada tujuan. Dan pasti kita lakukan itu. Tapi ini tidak. Abraham dipanggil untuk berangkat ke tempat yang akan diberikan oleh Allah kepada dia. Tetapi dia tidak tahu tempatnya di mana. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tetap percaya. Ya. Abraham percaya dan Abraham lakukan itu. Dia pergi. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dia 4 dikatakan demikian, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Dia taat. Dan Tuhan menjanjikan dia akan menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu Abraham tidak punya keturunan. Dan Tuhan janjikan pada saat Tuhan tuntun Abraham keluar dari Haran. Abraham berumur 75 tahun. Tetapi selama di dalam perjalanan, kita tahu bahwa sangat lama sekali Abraham menanti janji Tuhan, yaitu tentang keturunan. 25 tahun baru Abraham memperoleh keturunan Ishak, itu darah daging dan keturunan dari perjanjian Allah. Abraham setia, Abraham taat, Abraham sabar menanti janji-janji Tuhan. Dan dia percaya bahwa janji-janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Kenapa? Kita lihat di dalam Korintus. Surat 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, saya baca sekali lagi. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Artinya di sini Kristus adalah penggenapan dari janji Allah. Kristus sudah diberikan pada kita sebagai tanda penggenapan dari janji-janji Allah. Ada begitu banyak janji-janji Allah buat kita di dalam firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita taat? Apakah kita sabar menanti janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Mungkin saat ini kita sedang merasa, Tuhan, saat ini saya tidak kuat lagi menanggung beban. Tuhan, mana janji-janji Tuhan buat saya? Bahwa Tuhan akan membawa saya keluar dari setiap masalah dalam kehidupan saya. Mungkin saat ini kita mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam hidup kita. Dan kita berdoa, kita minta Tuhan berikan kita kekuatan. Kita percaya janji Tuhan. Tetapi sampai saat ini kita belum menerima janji-janji dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih sabar? Apa kita masih taat untuk menanti janji-janji Tuhan? Kenapa Tuhan katakan bahwa Kristus adalah Ia, bahwa Kristus adalah penggenapan dari janji-janji Allah.
Seperti lagu yang berkata bahwa janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari, yang tiada pernah terlambat untuk bersinar. Janji Tuhan itu seperti matahari yang selalu akan terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tidak peduli mau ada hujan badai, tidak peduli mau ada awan mendung yang gelap, tidak peduli mau tsunami, tidak peduli mau ada gempa bumi, tidak peduli mau gunung meletus. Kenapa? Karena seperti matahari yang selalu terbit dari timur. Demikian janji-janji Tuhan selalu akan ada dan selalu terjadi dalam hidup kita. Matahari terbit tidak ditentukan oleh alam ini. Ya, mau gempa bumi, mau ada badai, mau ada gelombang besar, mau ada tsunami, tetap matahari akan terbit. Tetap fajar itu akan terbit dari timur. Demikian janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Tidak peduli apapun kondisi dalam hidupmu saat ini. Engkau sedang tertekan, engkau sedang sakit, kesehatan Anda terganggu, atau engkau mengalami depresi yang begitu berat, atau suasana hatimu, situasi kondisi dalam hidupmu tidak baik. Percayalah, itu tidak akan membuat janji-janji Tuhan itu batal dalam hidupmu. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau dia katakan dia akan memberikan damai sejahtera kepadamu, dia akan memberikan sukacita, dia akan memberkati hidupmu, itu Tuhan pasti lakukan. Cuman yang jadi masalah, kita sabar nggak? Kita taat nggak untuk menerima janji-janji Tuhan itu? Kenapa? Karena seringkali kita mau terima janji Tuhan, kita minta sama Tuhan segala hal supaya terjadi dalam hidup kita, tapi menurut waktunya kita. Sedangkan kita tidak tahu apakah waktu yang kita mau itu adalah yang terbaik. Karena satu hal yang mesti kita ingat, bahwa hidup kita ini adalah rancangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tahu kapan waktu yang terbaik, kapan momen yang terbaik Tuhan berikan janjinya dalam hidup kita. Jadi saat ini, apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita hadapi, saya tahu mungkin saat ini kita sedang berat mengalami masalah ekonomi. Mungkin dalam dunia usaha kita mengalami hal yang berat. Mungkin kesehatan kita juga mengalami masalah. Keluarga kita mengalami masalah. Pendidikan kita mengalami masalah, tapi percayalah, ketika Tuhan janjikan bahwa aku akan memberikan jalan keluar, Tuhan pasti berikan jalan. Kalau Tuhan katakan aku akan memberi kekuatan bagimu, Tuhan pasti berikan kekuatan. Karena percaya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita, untuk memberikan yang terbaik buat kita. Jadi saat ini, bersabar dan taat untuk menunggu janji-janji Tuhan. Kalau kita taat, kita sabar, percaya, janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya melalui renungan firman minggu ini, ialah kita lakukan hal yang benar, sehingga iman kita, hidup kita berkenan kepada Allah. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih saat ini Kau mengajarkan kepada kami, agar kami, hidup kami berkenan di hadapan-Mu.
agar iman kami adalah iman yang hidup, iman yang selalu melakukan kehendak Tuhan, iman yang selalu ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, iman yang selalu rindu untuk hidup dalam hadirat Tuhan, iman yang taat kepada perintah Tuhan, dan iman kami taat menanti janji-janji Tuhan. Dan kami percaya mulai saat ini Tuhan yang mengambil alih hidup kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.